Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu. Allahumma salli wa sallim ala azan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasa wal hijaratu 'alaiha malaikatun khilajun shidadul la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, iza mata bunu adam in qata'a ilan min salas sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bih aw waladun sholihan yad'ulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita. Setiap denyutan nadi kita, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan berangkaikan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita menemukan, merasakan banyaknya problematika kehidupan yang kita rasakan, seperti kurangnya rasa kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Para pejabat dan orang berada dengan bangganya menunjukkan kemewahannya di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak yang menderita. Pajak yang sangat tinggi, bahkan ada yang menyamakan pajak dengan zakat. Anak yang durhaka sama orang tua, begitu juga orang tua yang tidak mau bertanggung jawab kepada anaknya. Korupsi yang semakin menjadi-jadi. Akhlak yang baik tidak lagi dipedomani, menjadi tak peduli dengan orang lain. Yang penting ambisi dan keinginannya sudah terpenuhi, mereka merasa puas dan bahagia. Inilah fenomena yang sering kita lihat di sekitar kita saat ini. Mereka tidak memiliki sense of sensitivity, rasa kepekaan, tidak merasa empati, dan kurang memiliki kepedulian. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Jawabannya adalah lemahnya atau kurangnya pemahaman dan implementasi tentang nilai-nilai agama, terutama pendidikan agama Islam tentunya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk itu izinkan khatib menyampaikan khutbah Jumat kali ini dengan judul
peran penting pendidikan agama dalam membentuk karakter anak. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan duniawi, tetapi juga bertujuan untuk membentuk generasi yang berwatak, berakhlak mulia, dan bertakwa, dan juga bermanfaat bagi sesama manusia. Bukankah Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sepakat para ahli hadis, muttafaqun alaih. Selanjutnya Rasulullah SAW berpesan agar orang tua memberi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, dan pendidikan yang utama bagi mereka adalah pendidikan agama dan akhlak. Sebagaimana sabdanya, tidak ada pemberian yang lebih utama dari seorang ayah kepada anaknya selain pendidikan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah sebagai dasar penting pendidikan agama kepada anak kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini banyak orang merasa sudah berbuat baik, pemerintah sudah berbuat baik, kita sudah berbuat baik, padahal perbuatan kita itu digolongkan Allah adalah perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya adalah orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Menaikkan pajak itu bagus untuk modal pembangunan, tetapi lihat situasi dan kondisi masyarakat. Membeli mobil mewah untuk pejabat itu bagus, nambah aset daerah, tapi lihat kondisi daerah kita. Apakah pendapatan asli daerah kita itu sudah memang memungkinkan untuk bermewah-mewah? Tetapi kalau tidak ada, berarti kita tidak elok dan kurang beretika. Masyiral muslimin salat Jumat rahimakumullah. Anak adalah amanah besar yang diberikan Allah kepada kita, dan tanggung jawab orang tua adalah memberikan pendidikan agama yang kokoh, membimbing mereka agar tidak terpengaruh oleh tipu daya setan, baik melalui lingkungan, teknologi maupun gaya hidup yang menyimpang. Dasar pokok pendidikan anak dalam Islam adalah memperkenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, nabinya dan ajaran agamanya, serta membiasakan mereka dengan akhlak yang mulia sejak dini. Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan, anak adalah amanah di tangan orang tuanya. Hatinya adalah mutiara yang bersih, tetapi dapat menerima segala bentuk ukiran yang diberikan kepadanya. Jika ia dibiasakan berbuat baik, maka akan bahagialah ia dunia dan akhirat, dan akan menjadi cahaya penerang bagi kedua orang tuanya. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama, atau sering disebut madrasatul ula, terkhusus dalam pembinaan karakter anak. Sebab seorang anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, di tengah-tengah lingkungan keluarganya secara umum. Ketika keluarga kurang memperhatikan pendidikan agama bagi anak dan anggota keluarganya, maka dari sumber lain yang akan mengisi sikap dan kepribadiannya yang tentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan ada 4 hal pentingnya pendidikan agama, terutama tentu pendidikan agama Islam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama,
Pentingnya pendidikan agama kepada anak adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk menjauhkan anak-anak dan keluarga kita dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim sebagaimana yang Khatib bacakan pada awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratun 'alaiha malaikatun ghalajun shidadun la yaqsuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak berdurhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, orang tua harus mengajari dan mendidik anak-anak mereka. Ketika orang tua mendidik dengan pendidikan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama yang benar, maka mereka sedang menjalankan ketaatan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mendidik anak dengan pendidikan agama yang benar merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering kita temui masih banyak orang tua yang lalai dengan hal ini. Seolah-olah setelah anak lahir sudah selesailah tanggung jawab. Padahal itu merupakan awal tanggung jawab sebagai orang tua untuk membimbing dan mendidik selanjutnya. Itu makanya dalam Islam dianjurkan kita sebagai ayah mengazankan dan mengiqamahkan anak kita ketika baru lahir. Ini adalah bentuk pendidikan awal bagi anak kita di kemudian hari. Yang kedua, pentingnya pendidikan agama kepada anak adalah sebagai bentuk upaya kita memenuhi hak dan tanggung jawab kita kepada anak. Sesungguhnya tanggung jawab pertama orang tua kepada anak adalah pendidikan agama yang baik, dan hak anak juga adalah mendapatkan pendidikan agama dari orang tua mereka. Tapi kenyataannya saat ini lebih banyak orang tua hanya menyerahkan pendidikan agama kepada lembaga pendidikan saja. Bagaimana perkembangan pengetahuan agama anaknya? Mereka banyak yang abai, cuek, tidak peduli. Seolah-olah lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab utama. Padahal itu itu adalah pendapat yang salah. Di yaumil akhirat kelak bukan lembaga pendidikan yang ditanya, tetapi kita sebagai orang tua. Karena orang tua lah yang memiliki tanggung jawab utama. Kemudian lembaga pendidikan sebagai tambahan untuk menyempurnakannya. Terutama tentu dalam implementasi perintah dan larangan dalam agama. Banyak kita orang tua mengatakan bahwa anak saya kan baik, tidak narkoba, tidak macam-macam, tidak berjudi dan sebagainya. Merasa anak kita itu baik, tetapi tidak melaksanakan sholat. Tidak kita pikir itu tidak baik, kita pikir itu biasa-biasa saja. Padahal dalam Islam tidak melaksanakan sholat setelah akil baligh merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebuah kezaliman yang besar. Bukankah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk memberikan pukulan sebagai bahan pengajaran ketika anak sudah berusia 10 tahun tidak melaksanakan sholat? Tapi seolah-olah meninggalkan sholat itu hal biasa dan lumrah di keluarga kita saat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 dengan tegas mengatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ditambah lagi problema yang kita hadapi adalah tingginya angka tidak mampu membaca Al-Quran. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional atau Susenas yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2013 menyampaikan hasilnya sebanyak 53,8% umat Islam di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian pada survei yang sama 73,3% mengungkapkan umat muslim di Aceh tidak bisa membaca Al-Quran. Kita sudah proklamirkan ke seantero dunia Aceh Nanggro Bersaliat, tapi kenyataannya begini. Walaupun data ini sudah lama, tapi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita selaku orang tua dan anggota masyarakat. Seolah-olah membaca kitab suci Al-Quran ini hanya diperlukan pada waktu perlombaan dan waktu tertentu saja, dan ketika musim pesta demokrasi. Inilah konsep pemikiran kita sangat jauh dari nilai-nilai syariah. Ini akan berdampak dengan rusaknya akhlak di tengah-tengah masyarakat dan lemahnya iman generasi kita dan kita sendiri. Orang tua saat ini lebih gundah dan merasa rendah diri ketika anaknya tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta, daripada anaknya tidak memiliki iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada kita ketika anak saya miskin, anak saya tidak punya jabatan. Allah tidak minta pertanggungjawaban sama saya, tapi Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita ketika anak-anak kita tidak memiliki keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir atau kepala negara dialah pemimpin manusia, bupati adalah pemimpin daerah, gubernur adalah pemimpin tingkat provinsi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Seorang hamba saya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas diri kalian masing-masing. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 2554. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, pentingnya pendidikan agama kepada anak adalah bentuk upaya kita mengajarkan anak agar berbakti dan berlaku baik. Baru-baru ini kita dihebohkan di media sosial. Ada seorang anak tega membuang ibu kandungnya dan menyerahkannya kepada pihak lain, dan membuat surat pernyataan bahwa jika meninggal dunia pun orang tuanya tersebut tidak perlu lagi diberitakan kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga seorang ibu yang tega membuang anaknya dan tidak mau bertanggung jawab terhadap anak tersebut, dan ada anak yang menggugat orang tuanya sampai ke pengadilan dan sebagainya. Ini merupakan kejadian nyata yang sering kita dengar dan lihat. Ini bermula dari kurangnya pendidikan agama ketika dia masih kecil, sehingga mudah melakukan kedurhakaan pada Allah
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memuliakan orang tua. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā jahanat julli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Allah Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan menyayangiku ketika aku kecil. Yang keempat, yang terakhir, pentingnya pendidikan agama kepada anak adalah mempersiapkan potensi amal bagi kita nanti, baik ketika di dunia ini maupun terutama ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama yang baik dan benar bagi anak kita akan menghasilkan nilai-nilai yang positif bagi kehidupan kita. Dengan pendidikan ini orang tua mendapatkan amal yang tetap mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bersabda, Izamatu ibnu Adam in qata'a illa min salas sadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bih au waladun sholihan yad'u lahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali ada 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1631. Bahkan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang mandul? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab bahwa orang yang mandul itu adalah orang yang tidak. Para sahabat menjawab, orang yang mandul itu adalah orang yang tidak memiliki anak keturunan. Rasulullah melanjutkan sabdanya, orang yang mandul itu adalah orang yang banyak anaknya, tetapi tidak satu pun yang dapat membantu dia, menolong dia ketika dia sudah mati. Naudzubillah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mendidik anak dengan pendidikan agama Islam yang baik dan benar mulai dari akidah, ibadah, dan akhlak merupakan potensi utama dalam mewujudkan keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan dunia ini sampai kelak di yaumil akhirat. Sehingga kondisi kita yang saat ini yang kurang memiliki rasa sense of sensitivity, rasa kepekaan, tidak merasa empati, orang susah kita tidak merasa susah, orang senang kita merasa dengki, kurang memiliki pedulian. Mudah-mudahan dengan pendidikan agama yang baik bagi generasi kita, insya Allah di kemudian hari suasana itu akan jauh berkurang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli khairal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hajjan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma ja'alna wa la auladana wa juriyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dayr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa juriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.